Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita pada siang hari ini diberikan kekuatan, kesempatan untuk mendatangi majelis yang mulia ini, menghadiri salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah untuk menunaikan ibadah Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Yang kedua kalinya kami selaku khatib Jumat pada siang hari ini dari atas mimbar, kami menghimbau, menyeru kepada diri kami dan segenap hadirin, segenap jamaah, marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan ini seseorang akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia dan di akhirat kelak, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kita di saat ini berada pada separuh akhir dari bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru insyaallah, tahun baru Islam 1445 Hijriah, yang mana bulan-bulannya adalah berdasarkan munculnya hilal sebagaimana termaktub di dalam kitabullah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan, ada 4 bulan haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permulaan penetapan tahun Hijriah ini ada kaitannya dengan peristiwa sejarah Islam di permulaan Islam, yakni berkaitan dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tonggak pembentukan umat Islam di negeri yang islami, yang mandiri, bebas, merdeka bagi kaum muslimin untuk melaksanakan hukum Islam. Penanggalan tahun Hijriah belumlah digunakan pada permulaan Islam, hingga ketika zaman kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun ketiga atau tahun keempat dari masa pemerintahannya. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menulis sebuah surat kepadanya yang isinya, sungguh surat-surat darimu
surat-surat yang datang dari Anda wahai Amirul Mukminin datang kepada kami namun tanpa disertai tanggal. Oleh karena itulah maka Umar bin Khattab selaku khalifah kaum muslimin pada saat itu mengumpulkan segenap sahabat yang ada di Madinah radhiyallahu anhum untuk bermusyawarah menentukan kalender bagi umat Islam sebagai pedoman dalam menetapkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan yaitu ibadah kaum muslimin dan yang lainnya. Maka sebagian para sahabat yang bermusyawarah itu mengusulkan agar dalam menetapkan penanggalan itu mengikuti tata cara yang telah ditempuh oleh bangsa Persia, yakni setiap raja mereka saat raja mereka meninggal maka mereka akan mencatatnya dan memberi tanggal pergantian pemerintahan bagi raja sesudahnya. Namun para sahabat tidak menyetujui usulan tersebut. Sebagian yang lain berpendapat gunakanlah penanggalan bangsa Romawi. Namun pendapat ini, usulan ini ditolak juga. Lalu ada yang usul tetapkan permulaan tahun Hijriah, tahun Islam itu berdasarkan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain berkata tetapkan saja dari sejak beliau diutus diangkat sebagai Nabiullah. Dan usulan yang lain, pendapat yang lain yang terakhir berpendapat hendaknya ditetapkan kalender penanggalan Islam itu dari sejak hijrahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar bin Khattab pun radhiyallahu anhu berkata, hijrah itu telah membedakan antara yang hak dan yang batil. Karena itu gunakanlah ia sebagai permulaan tahun Islam. Maka para sahabat pun mereka kemudian bersepakat menjadikan peristiwa hijrahnya Nabi dan kaum muslimin dari kota Mekah menuju Madinah sebagai permulaan tahun ke-1, tahun pertama sistem kalender Islam. Selanjutnya mereka para sahabat yang dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bermusyawarah lagi dari bulan apakah permulaan tahun Hijriah ini. Sebagian mereka berkata dari bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang lain berpendapat kita tetapkan saja bulan Rabiul Awal. Sebab apa? Sebab itu adalah bulan kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah saat beliau hijrah. Karena di dalam tarikh Ayyuhal Muslimun kita membaca bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Mekah menuju Madinah pada tahun ke-14 dari nubuwah atau tahun pertama Hijriah, yakni pada akhir bulan Safar, beberapa hari sampai di kota Madinah yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Akan tetapi usulan ini tidak disepakati atau tidak diterima oleh majelis. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum lebih memilih permulaan tahun Hijriah dari bulan Muharram dengan pertimbangan bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan haram, bulan suci yang mengikuti bulan Dzulhijjah. Ini bulan haram pula di mana kaum muslimin menunaikan ibadah hajinya sebagai penyempurna rukun Islam. Dan pada bulan ini pun terjadi Bai'atul Aqabah, baik Bai'atul Aqabah pertama maupun Bai'atul Aqabah kedua yang dilakukan oleh orang-orang Ansor, orang-orang sahabat-sahabat Ansor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tekad beliau untuk berhijrah. Maka ditetapkanlah awal tahun Hijriah dalam Islam ini dimulai dari bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Namun patut disayangkan bahwa kaum muslimin kebanyakan mereka pada hari ini telah meninggalkan penanggalan kalender Hijriah dan memakai penanggalan Nasoro atau penanggalan miladi Masehi
yang tidak ada hubungannya dengan agama mereka. Jikalau terdapat syubhat, terdapat kesamaran bagi sebagian mereka sebagai dalih atau alasan lantaran negeri mereka dahulu dijajah oleh kaum Nasoro yang memaksanya untuk melupakan kalender Hijri Islam. Akan tetapi ayuhal muslimun, akan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi uzur atau alasan untuk tetap melestarikan tarikh atau almanak miladi, karena negeri-negeri kaum muslimin telah merdeka dari penjajahan Nasoro. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menghilangkan dari mereka mimpi buruk penjajah serta kezaliman mereka, dan kita telah mendengar perkataan bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in membenci penanggalan dengan sistem kalender Persia dan Romawi. Aqulu hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhan nas, innana hadhil ayyam sanastaqbilu aman jadidan islamiyan hijriyah laisa minas sunnah an nuhditha idan lidukhulih aw na'tadat tahaniya bibulughi. Falaisal hibtah bikatratis sinin wa innamal hibtah bima amdahu al-abdu minha fi ta'ati maulah. Fakatratus sinin khairun liman amdaha fi ta'ati rabbih, syarrun liman amdaha fi maksiatillah wa tamarrudi ala ta'atih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Haditsun sahih akhrajahu at-Tirmidzi. Wa fi haditsin akhar qala alaihi salatu wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Haditsun hasan akhrajahu al-Imam Tabrani. Fattaqullaha ibadallah wa qumu bima antum bihi ma'niyun wa anhu yaumal qiyamati mas'ulun. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah faghtanimul awqata bi ta'atillah wa kunu kulla amin aslaha minal amil ladzi qablah wa'lamu anna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya mannanu ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nas'aluka an taj'ala amana hadza wa ma ba'dahu ama amnin wa tuma'ninah, ama ilmin nafi'in wa amalin salih, aman tusbihu bihi alaina ni'amaka wa tarzuquna syukraka, aman tuslihu bihi wulata umurina wa ra'iyyatana, aman tuyassiruna fihi lil huda wa tuyassirul huda lana innaka jawadun karim raufun rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.